Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video eduklas.id. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi reduksi oksidasi atau yang kita kenal sebagai redox. Sebelumnya kita akan melihat dulu definisi dari redox sendiri nih teman-teman. Redox sendiri adalah istilah yang menyatakan reaksi reduksi dan juga oksidasi, di mana ada perpindahan elektron pada saat kondisi terjadi reaksi redox tersebut, teman-teman. Nah, istilah perpindahan elektron ini kita bedakan menjadi dua reaksi. Yang pertama ada reaksi reduksi, dan yang kedua ada reaksi oksidasi. Yang dimaksud dengan reaksi reduksi adalah reaksi yang melibatkan penerimaan elektron, ya teman-teman. Jadi suatu atom, kalau dia menerima elektron baru nih teman-teman, nah dia mengalami reduksi. Sedangkan kalau oksidasi adalah reaksi yang melepas elektron, teman-teman. Jadi atom yang sudah punya elektron, kemudian elektronnya dilepas. Ini yang disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, yang dinamakan dalam redox sendiri yaitu adalah bilangan oksidasi. Nah, istilah bilangan oksidasi sendiri menyatakan adalah muatan spesies tersebut di dalam senyawanya, teman-teman. Jadi, memang pada setiap atom-atom itu saat dia membentuk senyawa, misalkan seperti NaOH, berarti ada atom Na, natrium, kemudian ada atom O, ada atom H. Nah, masing-masing dari atom ini kan punya muatannya masing-masing, teman-teman. Bahkan seperti oksigen itu punya -2, H-nya +1, dan Na-nya +1. Ini dapatkan dari mana? Dapatkan dari kebutuhan elektron yang harus dipenuhi oleh masing-masing dari atom-atom tersebut. Kalau plus berarti dia cenderung melepaskan elektronnya, sementara kalau minus dia artinya menerima elektron dari si atom-atom yang lain. Nah, dengan oksidasi tersebut menunjukkan muatan-muatan dari setiap spesies, setiap atom-atomnya yang berada di dalam senyawanya nih teman-teman. Nah, berikut adalah tentuan untuk menentukan bilangan oksidasi. Jadi bilangan oksidasi dapat kita tentukan di mana bilangan oksidasi dari unsur itu pertama-tama adalah 0, teman-teman. Jadi kalau dia berupa unsur seperti logam Na, logam magnesium, atau juga gas oksigen, gas nitrogen, nah dia ini muatan biloxnya adalah 0. Sementara bilox oksidasi total dari senyawa netral adalah 0, teman-teman. Jadi kalau misalkan dia dalam senyawa NaOH, dia kan senyawa netral. Berarti total biloxnya adalah 0 juga nih, teman. Terus yang ketiga, bilangan oksidasi dari unsur golongan 1 pada senyawa adalah +1. Unsur golongan 1 seperti litium, kalium, natrium, ini punya biloxnya +1, teman-teman. Jadi pasti dia +1. Kecuali dia dalam bentuk unsurnya, teman-teman. Jadi kalau unsur, dia itu sendiri, single, teman-teman. Dia tidak berupa senyawa. Tapi kalau dia sudah berikatan dengan unsur-unsur lainnya, dia membentuk senyawa, dia muatannya adalah +1. Jadi Na, kalau di unsur dia muatannya 0, biloxnya. Tapi kalau Na-nya dalam NaOH, ini dia memiliki nilai +1. Selanjutnya yang keempat, bilangan oksidasi dari atom H pada senyawa umumnya adalah +1, teman-teman. Kali pada senyawa hidrologam. Hidrologam ini maksudnya adalah senyawa-senyawa seperti lithium hidroksida, lithium hidrida, kemudian ada NaH. Nah, ada senyawa-senyawa yang melibatkan antara hidrogen dengan suatu logam, ya nilainya adalah -1. Logamnya tetap positif, cuma yang biloxnya yang jadi negatif justru adalah si hidridnya, teman-teman. Selanjutnya yang kelima, bilangan oksidasi dari atom O pada senyawa umumnya adalah -2. Kecuali pada senyawa peroksida yang bernilai -1 dan pada senyawa superoksida O2 nilai -1. Jadi bilangan oksidasi dari atom O ini adalah -2, ya. Kecuali untuk peroksida dan superoksida. Bilangan oksidasi dari ion adalah muatan ionnya nih, teman-teman. Jadi kalau kita punya ion
Amin. Itu berarti biloxnya adalah -1, teman-teman. Kemudian kita misalkan punya ion Mg2+, berarti dia biloxnya adalah plus. Gitu, teman-teman. Yang ketujuh, total bilangan oksidasi pada ion poliatomik adalah muatan ion tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ion fosfat. Ion fosfat itu adalah PO4 3-. Berarti total biloxnya, teman-teman, adalah total bilox dari P ditambah 3 bilox O itu sama dengan -3. Karena muatan ionnya adalah 3-. Teman-teman, jadi itu ketentuan untuk bilangan oksidasi yang dapat kita gunakan untuk menentukan reaksi redoksnya, teman-teman. Sebenarnya reaksi redoks itu dapat kita lihat dari bilangan oksidasinya, teman-teman. Jadi kalau misalkan menentukan mana yang merupakan reduksi dan oksidasi, kita akan lihat nih, teman-teman. Kita pertama-tama, teman-teman harus tentuin bilangan oksidasinya dulu dari masing-masing spesinya. Kemudian, tentukan spesi mana yang mengalami penurunan bilox. Nah, yang mengalami penurunan bilox itu mengalami reduksi, teman-teman. Sementara yang mengalami kenaikan bilox, dia itu mengalami oksidasi. Jadi kalau dari kiri ke kanan, dia turun, berarti dia reduksi, teman-teman. Misalkan di sini muatannya adalah dari Na, misalkan jadi NaOH. Di sini, karena dia berupa unsur, biloxnya adalah 0, sementara yang di sini, karena dia dalam senyawa, dia +1, karena dia golongan 1. Kan naik ya, teman-teman. Berarti dia mengalami oksidasi, karena bilangan oksidasinya naik. Sedangkan kalau misalkan dia turun, ya, teman-teman, misalkan dari NaOH, sekarang kita balik jadi Na. Berarti di sini 0, di sini +1. Berarti untuk biloxnya turun, teman-teman. Berarti dia mengalami reaksi reduksi, teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa menentukan yang mana yang mengalami reduksi dan yang mana yang mengalami oksidasi. Sehingga kita dapat menyetarakan persamaan redoksnya, teman-teman. Nah, pertama adalah penyetaraan dalam suasana asam. Jadi dalam suasana asam, kata kuncinya ada ion H plusnya, teman-teman, dalam prosesnya. Nah, untuk menyetarakan dalam suasana asam adalah pertama teman-teman harus menentukan dulu bilangan oksidasinya dari setiap spesi, lalu tentukan yang mana yang reduksi, yang mana yang oksidasi, teman-teman. Kemudian teman-teman harus pisahkan antara reaksi reduksinya dan reaksi oksidasinya. Teman-teman pisahkan jadi reaksinya sendiri-sendiri antara reduksi dan oksidasi. Nah, kita lakukan penyetaraan dengan cara pertama, teman-teman setarakan jumlah atom selain atom oksigen dan atom hidrogen. Jadi selain atom oksigen dan hidrogen, teman-teman setarakan jumlahnya. Terus teman-teman setarakan jumlah oksigennya pada sisi yang kekurangan atom oksigen dengan cara menambahkan H2O yang kurang, teman-teman. Jadi sejumlah O yang kurang. Kurangan oksigen. Jadi kalau dia kurang 4, berarti teman-teman tambah 4 H2O di sisi yang kurang. Kemudian setelah itu teman-teman setarakan dengan jumlah H-nya, teman-teman, di sisi yang kekurangan H sekarang. Dengan teman-teman menambahkan ion H plusnya. Jadi kalau sekarang yang kurang adalah H, teman-teman tambahkan H plus. Misalkan dia kurang 8H, berarti jadi 8H plus yang teman-teman tambahkan. Terus teman-teman setarakan muatan pada kedua sisi dengan menambahkan jumlah elektron di sisi dengan muatan yang lebih positif. Jadi yang lebih positif sisinya, teman-teman tambahkan jumlah elektron. Nah, setelah itu teman-teman setarakan jumlah elektron pada reaksi reduksi dan oksidasinya. Nah, misalkan di reaksi reduksi, Na plus ditambah elektron Na. Nah, di sini terlibat satu elektron. Sementara misalkan dari Mg, jadi Mg tambah 2 elektron. Nah, di sini melibatkan 2 elektron, teman-teman. Agar reaksi keduanya dapat berlangsung bersama-sama yang kita kenal sebagai autoredox, hingga ada reaksi reduksi dan ada reaksi oksigen, maka
Transfer elektron yang harus dilakukan adalah sebanyak 2 elektron, teman-teman. 2. Kenapa? Karena di sini yang paling banyak butuh adalah magnesium. Magnesium ini melepaskan 2 elektron, sementara yang ditangkap baru 1 elektron. Berarti kita kalikan dengan mengalikan semuanya dengan 2, teman. Itu. Jadi untuk menyetarakan jumlah elektronnya, teman-teman kalikan dengan koefisien sehingga elektron pada reaksi reduksi dan reaksi oksidasinya nilainya sama, teman-teman, untuk elektronnya. Selanjutnya, teman-teman tinggal jumlahkan kedua reaksinya, teman-teman. Misalkan kita pakai reaksi yang ini ya. Jadi teman-teman tinggal jumlahkan 2Na plus ditambah 2 elektron tambah Mg jadi 2Na tambah Mg 2 plus ditambah 2 elektron. Nah, di sini karena ada spesi yang sama di kiri dan juga di kanan, teman-teman bisa lihat 2 elektronnya bisa kita coret di kiri dan di kanan. Berarti menjadi 2Na plus ditambah Mg jadi 2Na ditambah Mg 2 plus. Ini untuk reaksi redoks total ya, teman-teman. Redoks caranya. Jadi seperti itu cara untuk menentukan penyetaraan dalam suasana asam. Nantinya teman-teman akan melihat ada kelibatan antara H plusnya teman-teman. Ini sebagai contoh aja ya untuk di poin ke-6 dan poin ke-7. Tapi untuk penyetaraan dalam suasana asam, teman-teman akan melihat nanti ada H plus dan ada penambahan H2. Nah, kalau penyetaraan dalam suasana basah, teman-teman bisa lakukan penyetaraan dulu dengan suasana asam, dilakukan langkah-langkah yang tadi. Setelah itu teman-teman menambahkan kedua sisinya dengan jumlah ion hidroksida yang sama dengan jumlah H plusnya, teman-teman. Jadi kalau dia misalkan ada 8 H plus di satu sisi, berarti teman-teman semua tambahkan sisi kiri dan sisi kanan dengan 8 ion hidroksida. Dan juga di sisi kanannya. Selanjutnya, ion H plus dan OH-nya yang bertemu pada satu sisi akan digabung menjadi H2O. Jadi ini 8H plus dan 8OH-nya akan jadi 8H2O. Nah, setelah itu teman-teman lakukan eliminasi jika terdapat spesi yang masih sama nih teman-teman jumlahnya pada ruas kiri dan ruas kanan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal untuk istilah yaitu reduktor dan oksidator. Reduktor ini adalah spesi yang menyebabkan spesi lain mengalami reduksi, teman-teman. Nah, spesi reduktor ini akan mengalami oksidasi. Jadi dirinya sendiri akan mengalami oksidasi dan dia menyebabkan spesi lain yang mengalami reduksi. Sementara kalau oksidator, spesi yang menyebabkan spesi lain mengalami oksidasi. Sementara yang menjadi oksidator itu mengalaminya reduksi. Jadi perhatikan ya teman-teman, kalau reduktor dia menyebabkan spesi lain justru tereduksi. Sementara kalau oksidator dia menyebabkan spesi lain teroksidasi, teman-teman. Itu. Oke, selanjutnya kita akan coba latihan soal. Perhatikan reaksi redoks berikut dan kita diminta untuk menentukan koefisiennya masing-masing, teman-teman. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah teman-teman tulis dulu bilangan oksidasi dari masing-masing. Oke, yang pertama, kita lihat di sini berupa ion poliatomik, teman-teman, yaitu CrO2, Cr2O7 dengan muatannya 2 minus. Berarti total muatannya adalah minus 2, teman-teman. Total. Kemudian, karena kita harus mencari dulu Cr-nya berapa, berarti kita gunakan oksigen dulu. Oksigen itu min 2, teman-teman. Min 2. Tapi di sini ada 7 oksigen, berarti jadi minus 14. Nah, totalnya harus min 2. Berarti Cr-nya itu adalah plus 12, teman-teman. Nah, totalnya harus minus 2. Nah, berarti plus 12 ini kita bagi dengan koefisien CR-nya, yaitu 2, teman-teman. Sehingga ini jadi plus 6. Muatan dari CR-nya plus 6, ini minus 2. Selanjutnya untuk H+, karena di sini berupa ion tunggal, dia sama dengan muatannya, teman-teman, yaitu plus 1. 1. Selanjutnya untuk Cu, karena lagi-lagi dia berupa ion tunggal, berarti sama dengan muatannya, yaitu plus 1 lagi. Selanjutnya untuk Cr di sini adalah sama dengan muatannya, yaitu plus 3. Kemudian untuk H2O ini untuk oksigennya dia minus 2.
Hanya di sini plus 1. Kalau kita kalikan berarti jadi plus 2. Ditambah minus 2 berarti hasilnya 0. Sudah setara ya teman-teman. Dia atom, dia senyawa netral. Dan Cu-nya Cu2 plus, jadi muatannya plus 2. Nah, sekarang teman-teman lihat yang mana yang mengalami penurunan bilox atau kenaikan bilox. Kita lihat di sini CR-nya teman-teman. CR-nya di sini plus 6, di akhir dia menjadi plus 3. Berarti dia mengalami penurunan bilox teman-teman. Yang kita sebut dengan reaksi reduksi. Selanjutnya untuk H plusnya itu sama di kiri plus 1, di kanan plus 1. Oksigennya di kiri minus 2, di kanan juga minus 2. Untuk Cu-nya sekarang kita cek Cu, dia mengalami penurunan teman-teman. Penurunan bilox atau kenaikan bilox teman-teman. Di sini dia mengalami kenaikan bilox dari plus 1 menjadi plus 2. Kenaikan bilox. Sehingga dia reaksinya adalah oksidasi teman-teman. Nah, baru setelah kita mengetahui yang mana yang oksidasi, yang mana yang reduksi, sekarang kita akan melakukan penyetaraan pada masing-masing. Reduksinya dulu nih teman-teman. Kita setarakan, ini Cr2O7, muatannya 2 minus, kemudian menjadi Cr3 plus. Oke, jadi kita setarakan dengan metode asam dulu ya teman-teman. Karena di sini oksigennya ada 7, yang pertama kita harus menyetarakan dulu untuk Cr-nya teman-teman. Setarakan selain atom O dan H. CR-nya kita setarakan di sini 2, di kanan baru 1, berarti kita kalikan dengan 2. Selanjutnya, oksigennya di kiri 7. Selanjutnya kita berarti di kanan kita tambahkan sejumlah air yaitu 7 juga teman-teman. 7H2O. Oke, selanjutnya setelah itu kita tambahkan jumlah H plus di sisi yang kekurangan H. Di sisi yang kekurangan H di sini teman-teman di kiri, berarti ditambah. Di sini ada 14 H-nya, berarti di kiri kita tambah 14 H plus. Selanjutnya muatannya kita cek di sini jadi 2 minus tambah 14 jadi plus 12. Di kanan di sini baru plus 6. Karena di sini lebih positif, berarti kita tambahkan 6 elektron teman-teman. Untuk reaksinya sehingga jadi plus 6. Oke, selanjutnya kita sudah menyetarakan untuk reaksi reduksinya. Selanjutnya untuk reaksi oksidasinya kita setarakan dulu. Yaitu dari Cu plus menjadi Cu2. Nah, kita melihat di sini setara atom Cu-nya. Cu-nya sudah setara sama-sama 1 di kiri dan di kanan. Selanjutnya untuk O dan H-nya karena di sini nggak ada, berarti kita langsung untuk menyetarakan dengan elektron. Penyetaraan dengan elektron di sini berarti di kiri ada plus 1, di kanan ada plus 2. Berarti kita tambahkan elektron di sisi ini. Jumlah 1. Oke, kita sudah menyetarakan untuk masing-masing reaksi reduksi dan oksidasinya. Sekarang kita akan menyetarakan jumlah elektron ya teman-teman. Di reduksi terlibat 6 elektron, di oksidasi hanya 1 elektron. Berarti untuk yang dioksidasi agar sama dengan reduksi, kita kalikan dengan 6 teman-teman. Ini tetap kita kalikan. Kalikan 6 jadi 6 Cu plus, menjadi 6 Cu2 plus ditambah 6 elektron. 6 elektron. Lalu setelah itu kita tambahkan semua teman-teman. Tambahkan sehingga hasilnya adalah 6Cu plus ditambah R2O7 2 min ditambah 14H plus tambah 6 elektron menjadi 2Cr3 plus ditambah 7H2O tambah 6Cu2 plus tambah 6 elektron teman-teman. Lalu elektronnya kita coret di kiri dan di kanan. Nah, berarti kita dapatkan ya teman-teman untuk reaksi akhirnya. Cr2O7 2 minnya hanya 1 teman-teman. Berarti nilai A-nya adalah 1. Selanjutnya B itu untuk H plusnya. H plusnya di kiri ada 14. Berarti B-nya 14. Untuk C-nya nilai Cu plusnya. Cu plusnya ada 6. Berarti C-nya sama dengan 6. Selanjutnya D-nya. D-nya Cr3 plus. Di sini ada 2. Jadi 2. Dan E-nya adalah H2O. H2O-nya ada 7. Ada 7. Kemudian U2 plusnya. U2 plusnya ada sejumlah 6. Nah, ini untuk jawabannya teman-teman.
nilai masing-masing A, B, C, D, E, dan F-nya. Selanjutnya kita akan coba untuk latihan soal yang kedua. Tentukan jumlah elektron yang terlibat pada reaksi redoks berikut. Pertama, kita harus tentukan dulu untuk muatan masing-masing. Kita cek untuk astatin di sini karena dia berupa unsur, dia jadi muatannya 0. O3 min. Nah, O3 min kita dari oksigen dulu, minus 2. Kita kalikan 3 jadi minus 6. Totalnya harus minus 1, teman-teman. Jadi, N-nya harus, karena di sini N-nya cuma 1, jadi plus 5. 5 dan plus 5, teman-teman. Kemudian oksigen, ini hidroksida ya, teman-teman. Hidroksidanya berarti kita harus lihat dulu. Oksidanya berarti kita lihat hidroksidanya di sini ininya plus 1, hidrogennya, oksigennya minus 2. Selanjutnya astatin ASO4 3 minnya. Ini totalnya berarti minus 3. Oksigennya itu minus dikali 4 jadi minus 8. Tambah dengan astatin ya. Astatinnya berarti plus 5. Berarti astatinnya plus. Tambah NO. NO-nya berarti oksigennya minus 2. N adalah plus 2, teman-teman. Bahwa oksigennya minus 2 hanya lagi-lagi plus 1. Berarti di sini yang mengalami perubahan biloks adalah astatin. Jadi dari 0 jadi plus 5. Tidak sih, karena dia naik biloksnya. Kemudian ada N, teman-teman. N-nya turun ya, teman-teman. Reduksi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini penyetarannya adalah penyetaran basa. Karena di sini ada OH minusnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita akan menentukan untuk reaksi oksidasi dan reduksinya, teman-teman. Kita setarakan dulu. Untuk oksidasinya, dari astatin menjadi ASO4 3 min, teman-teman. Untuk revisinya tidak usah kita tuliskan dulu, teman-teman. Jadi kita langsung setarakan dulu. Berarti di kiri kita tambahkan dengan 4 air, teman-teman. Karena kekurangan oksigen. 4H2O. Astatinnya sudah setara, teman-teman. Sama-sama 1. Kita tambahkan oksigen di sisi yang kurang. Tambah 4H2O. Lalu tambah berarti 8H plus, teman-teman. Karena kekurangan H di sisi kanannya. Di sini berarti muatannya jadi plus 5, sementara di kiri 0. Jadi di sini tambah 5 elektron, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk yang NO, teman-teman. O3 min itu jadi NO aja. Berarti di sini oksigennya di sini 3, di kanan 1. Berarti kita tambahkan dengan 2H2O. Nah, ditambah 2H2O berarti di kiri kita tambahkan H plus yang kurang, 4H plus. Berarti sekarang kita cek untuk muatannya. Di kiri itu ada plus 3, sementara di kanan 0. Berarti di kiri kita tambahkan 3 elektron. Nah, di sini baru kita harus menyetarakan untuk reaksinya, teman-teman. Di sini ada 5 elektron, dan di sini 3 elektron. Kita cari FPB-nya, teman-teman. Persekutuan terbesar. Oh, sorry, KPK-nya, teman-teman. Kita cari KPK-nya. Kelipatan persekutuan terkecilnya dari 5 dan 3. Berarti yaitu menjadi 15, teman-teman. Berarti nanti elektron yang terlibat adalah sejumlah 15, teman-teman. Terlibatnya adalah sejumlah 15. Nah, ini coba kita setarakan ya, teman-teman. Yang ini kita kalikan 3, yang atas, yang bawah kita kalikan dengan 5, teman-teman. Berarti menjadi 3AS tambah 4H tambah 12H. 12H2O ditambah 5NO3 min ditambah 20H plus tambah 15 elektron menjadi 3ASO4 3 min ditambah 24H plus kemudian ditambah 15 elektron tambah 5NO tambah 10H2O. Lalu kita coret di sini, teman-teman, untuk elektronnya. Kemudian di sini di kiri ada 12H2O, di kanan ada 10H2O. Kita bisa coret ini di kanan. Bisa berarti di sini jadi 2H2O. Kemudian karena di sini penyetarannya dalam penyetaraan basa,
Berarti di sini kita tambahkan dengan OH-, teman-teman. Tambahkan dengan OH- di kedua sisi. Jumlah H plus. Di sini ada sejumlah 20 H plus. Di kanan ada 24 H plus. Ini kita coret dulu, teman-teman. Jadi sisa 4 H plus aja. Lalu kita tambahkan, teman-teman, di sini. Kita tambahkan dengan 4 OH- di ruas kiri dan kanan. Berarti kita akan dapatkan nanti jadinya, teman-teman, berarti 2H2O ditambah 4 OH-, selanjutnya yang di kanan menjadi 4H2O, teman-teman. Jadi 4H2O. Nah, di sini bisa kita coret, di kiri ada 2H2O, di kanan kita sisa 2H2O. Oke, jadi sudah setara ya, teman-teman, seperti yang ada di soal. Itu aja, teman-teman, untuk video pembahasan eduklas kali ini terkait materi redox, penyetaraan reaksi redox. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.